Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan bacaan kita, masih membaca buku fikih Islam dan masih pada bab puasa. Yang kali ini insyaallah kita akan membaca subbagian yang mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Agak panjang ini. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 6 perkara. Yang pertama, makan dan minum. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kamu sehingga sampai kelihatan benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, seperti lupa, tidak membatalkan puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa lupa bahwa ia puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaklah disempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan yang biasa, seperti lubang telinga, hidung, dan sebagainya, sebagian ulama berpendapat sama dengan makan dan minum. Artinya membukakan atau membatalkan puasa. Mereka mengambil alasan dengan kias, dikiaskan atau disamakan dengan makan dan minum. Ulama yang lain berpendapat hal itu tidak membatalkan karena tidak dapat dikiaskan dengan makan dan minum. Menurut pendapat yang kedua itu, kemasukan air sewaktu mandi tidak membatalkan puasa. Begitu juga memasukkan obat melalui lubang badan selain mulut, suntik dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Karena yang demikian tidak dinamakan makan. Yang kedua, muntah yang disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam. Muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'u wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqada puasanya. Dan barang siapa yang mengusahakan muntah, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Lalu yang ketiga, bersetubuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu pada malam bulan Ramadan bercampur dengan istrimu. Quran Surah Al-Baqarah 187. Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh sewaktu siang hari di bulan Ramadan, sedang dia wajib puasa, wajiblah atasnya membayar kafarat. Kafarat ini 3 tingkat. Yang pertama, memerdekakan hamba. Yang kedua, kalau tidak sanggup memerdekakan hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, yang ketiga, kalau tidak kuat puasa, bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin. Tiap-tiap orang 3/4 liter. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakak. Qala waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan. Qala hal tajidu ma ta'tiqu raqabah. Qala
La. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutanabi'aini? Qala la. Qala hal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Qala la. Summa jalasa fa'tiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar. Qala tasadda bihadza. Qala fahal ala afqara minna? Fawallah ma baina labataiha ahla baitin ahwaju ilaih minna. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat buhu wa qala idhab fa'at'imhu ahlak. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Celaka saya ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah yang mencelakakan engkau?" Jawab laki-laki itu, "Saya telah bersetubuh dengan istriku pada siang hari Ramadan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sanggupkah engkau memerdekakan hamba?" Jawab laki-laki itu, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kuatkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Jawab laki-laki itu, "Tidak." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adakah engkau mempunyai makanan guna memberi makan 60 orang miskin?" Jawab laki-laki itu, "Tidak." Kemudian laki-laki itu duduk. Maka diberikan orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebakul besar berisi tamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sedekahkanlah kurma ini." Kata laki-laki itu, "Kepada siapakah?" "Kepada yang lebih miskin dari saya." "Demi Allah, tidak ada penduduk kampung ini yang lebih hajat kepada makanan lain dari kami seisi rumah." Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga terlihat gigi taringnya dan berkata, "Pulanglah, berikanlah kurma itu kepada ahli rumahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang membatalkan yang keempat, keluar darah haid atau kotoran atau nifas atau dari beranak. An Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Dari Aisyah katanya, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, gila. Jika gila itu datang waktu siang hari, batallah puasa. Dan yang keenam, keluar mani dengan sengaja sebab bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Karena keluar mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani sebab mimpi, menghayal dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Oke, kita ulang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, bersetubuh. Lalu yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, gila. Dan yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Baik, itu saja tadi yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.